Baik, subhanallah, tidak terasa kita sudah menyelesaikan banyak bab di dalam kitab Thaharah, dan untuk memulai kajian kita pada sore hari ini, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan, kemarin sudah terakhir di mandi besar. Sekarang kita akan belajar tentang mandi sunnah. Jadi kemarin ada yang tertinggal tentang mandi sunnah, dan ini penting juga teman-teman, thaharah, karena yang namanya mandi itu bukan hanya mandi junub, bukan hanya mandi wajib, tapi ada beberapa mandi sunnah. Dan saya meminta kepada panitia, segenap panitia dari Majelis Ta'lim Az-Zahra untuk membuat soal. Ya, soal mungkin bisa 10 soal, kemudian nanti ada jawabannya. Tujuannya nanti disebar linknya, misalnya pakai apa sekarang, pakai Google itu ya, yang nanti tinggal klik. Nah, tujuan utamanya agar kita bisa memurajaah. Tidak apa-apa, nanti kalaupun soal dari saya insyaallah saya buatkan, dan nanti teman-teman yang langsung membuat ke Google Form dan nanti disebar ke para peserta ya, insyaallah. Kenapa saya katakan ilmu itu harus dimurojaah teman-teman? Karena kalau tidak dimurojaah, kalau tidak dievaluasi, maka ilmu tersebut akan menguap, ilmu tersebut akan hilang. Dan sebaik-baik murojaah, sebaik-baik evaluasi adalah diamalkan. Jadi ilmu kalau diamalkan, subhanallah, dia akan barakah. Dan ilmu kalau diajarkan, ia pun akan melekat. Ya, jadi boleh teman-teman, setelah teman-teman belajar nih kitab Thaharah, boleh teman-teman buka halaqah, buka kajian-kajian yang berhubungan dengan kitab Thaharah. Dan ini akan membantu kita untuk memurojaah ilmu yang telah kita dapatkan. Baik, kita akan memulai dari mandi sunnah. Ya, jadi mandi itu ada mandi wajib dan kita sudah belajar kemarin. Kemudian ada mandi sunnah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kapan mandi sunnah ini dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kata beliau yang pertama adalah mandi ketika akan mengerjakan ibadah salat Jum'ah. Ya, dan ibadah salat Jum'ah ini teman-teman, kalau sebagian madhab mengatakan hanya untuk kaum laki-laki, tapi sebagian madhab lain mengatakan bahwa salat Jumat juga boleh untuk kaum wanita. Maka barang siapa yang dia akan menunaikan ibadah salat Jumat, hendaklah ia mandi terlebih dahulu. Dan mandi ini disebut dengan mandi sunnah. Ya, kalau teman-teman misalnya ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan teman-teman semua yang saat ini sedang bermajlis ilmu, dimudahkan untuk bisa berkunjung ke Baitullah. Dan di sana nanti teman-teman akan melihat di hari Jumat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu banyak yang mengerjakan ibadah salat Jumat ya, dari kalangan kaum wanita. Nah, ketika akan mengerjakan ibadah salat Jumat misalnya, maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah mandi ketika akan mengerjakan salat Idul Fitri. Nah, Masya Allah, ini teman-teman saatnya kita mengajarkan putra-putri kita ya, bagaimana persiapan. Jadi bukan hanya malam lebaran itu teman-teman, bukan hanya menyiapkan baju baru untuk putra-putri kita, tapi ada PR juga untuk kita sebagai orang tua, mengenalkan kita sounding anak-anak bahwa besok nak kalau mau mengerjakan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha, maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Ya, Masya Allah. Jadi subhanallah, hal ini telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam riwayat yang sahih teman-teman, ada seorang laki-laki pernah menanyakan tentang mandi kepada Ali. Kemudian ia menjawab, kata Ali, mandilah setiap hari jika engkau mau. Maka laki-laki itu mengatakan maksudnya adalah mandi sunnah. Dan Rasulullah SAW, saya pernah mendengar, kata Ali, Rasulullah SAW pernah menganjurkan kita untuk mandi sebelum sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, subhanallah ya, ini diantara mandi sunnah. Kemudian yang ketiga teman-teman,
adalah mandi ketika akan mengerjakan salat istisqa. Perlu diketahui bahwa salat istisqa ini adalah salat meminta hujan. Jadi kalau ada di sebuah kota, teman-teman, misalnya hujan tidak kunjung datang, maka boleh bagi penduduk setempat untuk melaksanakan salat meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini namanya adalah salat istisqa. Nah, siapapun yang akan salat istisqa, maka dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Dan mandi ini adalah sunnah. Kalau tidak mandi bagaimana? Tidak apa-apa. Tapi kalau mandi dapat pahala. Kemudian selanjutnya mandi setelah memandikan jenazah. Jadi subhanallah teman-teman, ternyata ya, mandi setelah memandikan jenazah ini bukan hanya kata orang kampung ya. Karena kan kadang kita dapati orang mandi setelah memandikan jenazah itu dikait-kaitkan sama orang kampung agar apa-apa yang tadi dibawa, katanya ya, dibawa oleh melekat pada jenazah itu dibuang, dibersihkan. Padahal sejatinya bukan seperti itu. Tapi sejatinya karena kita mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa beliau mengatakan, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ada hadis yang mengatakan barang siapa yang telah memandikan jenazah maka hendaklah ia mandi. Ya, Masya Allah. Kemudian di antara mandi sunnah teman-teman adalah mandi bagi orang kafir setelah dia masuk Islam. Ya, subhanallah. Jadi kalau ada orang di awalnya dia belum masuk Islam, belum muslim, belum muslimah, belum beragama Islam, kemudian ia mandi, ia masuk Islam, maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Masya Allah ya. Dan berbahagialah bagi teman-teman yang saat ini diberikan oleh Allah kemudahan untuk berdakwah kepada orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Ya, Masya Allah. Apa yang mereka lakukan ketika mereka akhirnya masuk Islam, dari berbagai macam amal soleh kita dapat pahalanya, Masya Allah. Dan di antara nasihat yang mesti kita sampaikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, dan itu artinya sudah menjadi saudara kita. Kalau sudah masuk Islam, dia saudara kita, maka di antara nasihat yang mesti kita lakukan adalah kita memberitahu dia bahwa dia dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Baik, kemudian teman-teman, di antara yang disunahkan mandi adalah mandi ketika teman-teman kelak akan melaksanakan ibadah haji atau umrah. Jadi teman-teman sekalian, subhanallah, ibadah umrah ini adalah benar-benar murni panggilan dari Allah. Siapa yang mau, siapa yang rindu ke Baitullah, maka Allah akan panggil dengan caranya Allah, dengan caranya Allah. Maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman semua untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk beribadah umrah, beribadah haji ya. Dan nanti setelah teman-teman dimudahkan oleh Allah untuk sampai ke sana, kemudian teman-teman sampai di miqat, biasanya sebelum ke miqat, siapapun yang beribadah umrah ataupun haji, ia akan mandi terlebih dahulu di hotel biasanya. Nah, ini mandi ini adalah mandi yang disunnahkan. Baik, kemudian di antara yang disunahkan juga teman-teman adalah mandi ketika seseorang misalnya tidak melaksanakan ibadah umrah tapi ingin memasuki kota Makkah. Ya, Masya Allah, subhanallah, maka disunahkan juga untuk mandi. Karena Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, beliau sebelum masuk ke kota Makkah, kemudian beliau pernah terlebih dahulu menginap di Zultuwa sampai pagi, dan akhirnya beliau ketika akan memasuki kota Makkah, beliau pun mandi terlebih dahulu dan menceritakan bahwa Nabi SAW mandi dan Ibnu Umar pun mengikutinya. Masya Allah, semoga teman-teman yang ada di kajian majelis ini, majelis ilmu ini, semoga Allah mudahkan untuk bisa mengunjungi kota Makkah. Semoga teman-teman yang ada di majelis ilmu ini Allah mampukan untuk bisa salat di Masjidil Haram, karena salat di sana itu seperti
salat yang mendapatkan pahala 100.000. Allahu Akbar. Baik, kemudian teman-teman, di antara sunnah atau di antara mandi sunnah yang telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata beliau, di antaranya adalah mandi ketika seseorang sadar dari pingsan, ya. Jadi mandi ketika misalnya seseorang baru sadar dari pingsan, maka ia pun bisa mandi setelah sadar, ya. Kemudian di antara yang disunahkan untuk mandi adalah ketika seseorang ia hendak mengulangi hubungan suami istri, misalnya mau mengulangi lagi, maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Ya, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Masya Allah, ya. Dan di antara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang, kata Imam Syafi'i, ya, mandi ketika akan wukuf di Arafah. Ya, ini juga termasuk kalau kita mengikuti madzhabnya Imam Syafi'i dan teman-teman sedang berhaji, ya Rabb, mudahkanlah kami semuanya, teman-teman yang belum berhaji, untuk berhaji dengan caranya Allah. Tidak usah dipusingkan antrinya lama, 60 tahun, 50 tahun, 35 tahun. Itu kan antri yang kita lihat secara zahir. Tapi kalau Allah sudah memanggil teman-teman untuk berhaji, maka dengan caranya Allah akan panggil teman-teman di tahun yang sama. Jadi teman-teman sekarang subhanallah ada haji namanya haji furoda, ya, haji yang daftar langsung berangkat. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika teman-teman nanti akan wukuf di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah, maka teman-teman disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Ya, subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa wukuf di Arafah. Amin. Allahumma amin. Kemudian di antara yang disunahkan, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, adalah mandi ketika akan melempar jumrah. Ya, ketika akan melempar jumrah, maka disunahkan juga untuk mandi. Baik, di dalam kitab Abu Syuja dikatakan bahwa di antara mandi sunnah teman-teman adalah ketika akan mengerjakan tawaf. Namun di sini kalau memang misalnya teman-teman tidak mandi ketika akan mengerjakan tawaf, tidak apa-apa. Bukan merupakan syarat sah tawaf mandi itu. Ya, jadi Ustazah saya mau tawaf tapi nggak mandi dulu misalnya, boleh, tidak apa-apa kalau tawafnya tawaf sunnah, karena tawaf itu kan ada tawaf yang mengiringi ketika kita akan melakukan ibadah umrah, ya, nanti setelah itu sa'i, ada juga tawaf sunnah, ya, tawaf sunnah bisa kita laksanakan. Nah, kalau teman-teman ada yang mau mandi, boleh, silakan, yang enggak juga nggak apa-apa, karena ini termasuk dari bagian sunnah. Baik, kemudian di antara mandi yang disunahkan adalah ketika akan mengerjakan sa'i. Dan kalaupun misalnya teman-teman tidak mandi karena cukup misalnya tadi mandi di miqat, maka ya sebelum masuki miqat, maka ini pun sudah cukup. Baik, setelah kita paham tentang mandi-mandi sunnah, maka kita memasuki pembatal atau sebelum ini ya, pembatal mengusap sepatu, kita akan belajar tentang ini dulu, khuffain atau hukum mengusap sepatu. Dan ini teman-teman, Masya Allah, bisa dikiaskan dengan hukum mengusap kaos kaki. Ya, pada zaman sekarang, karena kita tahu yang namanya khuf atau sepatu, dan tidak asal sepatu sebenarnya, ada ciri khasnya sendiri. Ya, khuf itu seperti apa? Biasanya ada talinya yang banyak itu, dan itu biasanya dipakai oleh orang zaman dahulu kala untuk bepergian. Ya, nah sekarang karena jarang orang memakai khuf, para ulama mengkiaskan dengan kaos kaki. Ya. Nah, di kitab matan Abu Syuja ini dikatakan wal mashu 'alal khuffaini jaizun bi thalathati syara'id. Mengusap kedua sepatu atau kedua kaos kaki itu dibolehkan dengan 3 syarat. Ya, teman-teman harus pahami dulu. Sebelum teman-teman akan mengusap, maka teman-teman harus bisa pahami dulu. Yang pertama, apa syaratnya? An yabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit thahara. Ini penting. Jadi, teman-teman ketika memakai kaos kaki,
atau memakai khuf, kalau memang teman-teman sudah meniat nanti akan mengusapnya, maka hendaklah ketika memakainya itu harus teman-teman dalam keadaan suci, baik dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Jadi berwudu dulu. Kalau memang teman-teman memiliki hadas kecil, akan memakai kaos kaki atau memakai khuf, itu berwudu terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, wa an yakuna satiraini limahalli ghasdil fardhi minal qadamain. Kedua sepatunya atau kedua kaos kakinya menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh. Berarti artinya bagian kaki yang wajib dibasuh itu kan sampai mata kaki, ya. Berarti sepatu yang dipakai atau kaos kaki yang dipakai itu harus menutupi bagian mata kaki. Kemudian yang ketiga, wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima. Kedua sepatunya atau kedua kaos kakinya terbuat dari bahan yang tahan untuk terus dipakai berjalan, ya, Masya Allah. Dan ini diantara syaratnya. Nah, kapan atau berlaku berapa hari bagi orang-orang yang ingin mengusap kaos kaki ataupun sepatunya? Maka muallif mengatakan, pengarang kitab ini mengatakan, wa yamsahul muqimu yauman wa lailah. Bagi orang yang muqim, maksudnya adalah orang yang tidak bepergian, orang yang tinggal di rumahnya, ia diperbolehkan mengusap khufnya, mengusap sepatunya atau mengusap kaos kakinya selama sehari semalam. Ya, jadi batasannya teman-teman sehari semalam saja. Berbeda dengan musafir. Musafir itu orang yang sedang bepergian. Maka batas membasuh khuf atau mengusap khuf, mengusap kaos kaki, batasnya adalah salasata ayyamin bilayalihinna. 3 hari 3 malam, ya. Nah, waktunya teman-teman, nah ini nih waktunya, ini juga penting nih. Kira-kira sampai kapan? 3 hari 3 malam, 1 hari 1 malam. Itu batasannya bagaimana? Waktunya dimulai teman-teman ketika teman-teman berhadas, ya, telah memakai kedua sepatu. Nah, itu mulainya di situ. Jika misalnya seseorang mengusap sepatu ketika mukim, ini juga sebuah masalah juga, ya. Kemudian dia melakukan safar atau mengusap sepatu ketika melakukan safar. Kemudian dia mukim, maka ia menyempurnakan waktu mengusap sepatunya bagi orang yang mukim. Jadi ini sebuah masalah teman-teman, bahwa terkadang kita itu awalnya mukim kemudian menjadi musafir, atau awalnya musafir kemudian sudah sampai ke sebuah tempat, maka hukumnya dikembalikan kepada diri kita. Misalnya kita awalnya adalah seorang mukim kemudian musafir, maka hukumnya adalah hukum musafir, ya. Atau sebaliknya, misalnya kita musafir kemudian kita mukim, maka hukumnya disempurnakan, selesaikan dulu 3 hari 3 malamnya, baru kemudian kita statusnya menjadi seorang mukim. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Nah, setelah kita mengetahui waktunya dan batasannya untuk khuf, untuk mengusap sepatu atau untuk mengusap kedua kaos kaki, kemudian yang akan kita bahas apa-apa saja yang membatalkan, ya, teman-teman. Yang membatalkan untuk kita akhirnya sudah tidak bisa lagi mengusap khuf atau sudah tidak bisa lagi mengusap sepatu. Di antara pembatalnya adalah wayabtulul mashu bisalasati asya. Ada 3 yang bisa membatalkan untuk mengusap sepatu. Di antaranya bikhal'ihima, kalau sepatunya dilepas. Ya, jadi kalau sepatunya dilepas berarti dia batal, sudah tidak boleh lagi untuk mengusapnya kecuali dia harus memakainya kembali dalam keadaan suci. Bisa dipahami, ya? Jadi kalau teman-teman pengen niat untuk mengusap khuf, ya, kemudian ternyata setelah niat teman-teman pakai dalam keadaan suci, nah teman-teman lepas itu khuf, berarti batal. Kemudian yang kedua adalah inqidha'il muddah, habis waktunya.
Ya, tadi untuk orang mukim waktunya 1 hari 1 malam, untuk orang musafir waktunya 3 hari 3 malam. Kemudian yang terakhir adalah wama yujibul ghusl, terjadi sesuatu yang mengharuskan mandi. Ya, kita tahu yang namanya mandi itu kan tidak mungkin pakai sepatu, basah nanti ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dalam kondisi mengharuskan mandi, maka di situ teman-teman batal untuk memakai khufnya atau mengusap khufnya, itu menjadi batal. Jadi 3 ini yang harus kita perhatikan. Subhanallah, sedetail itu ya, subhanallah, diajarkan di dalam Islam. Dan Masya Allah, Tabarakar Rahman, terkadang banyak sesuatu yang belum kita ilmui dan ternyata sudah dijelaskan oleh para ulama, ya. Maka saatnya kita belajar kembali, giat menuntut ilmu. Tujuan utamanya adalah untuk memberantas kebodohan dari dalam diri kita masing-masing. Baik, kemudian di antara bab yang mesti kita ketahui teman-teman, setelah kita mengetahui tentang bab khuffain, kedua sepatu, mengusap kedua sepatu, mashul khuffain, maka di antara bab yang mesti kita pelajari adalah tayammum. Nah, tayammum ini perintahnya langsung ada di dalam Al-Quranul Karim. Silakan teman-teman yang punya mushaf bisa dibuka surah Al-Ma'idah ayat 6. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Silahkan bisa dibuka dan saya akan bantu untuk saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika hamba Allah tidak memperoleh air, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau tidak menemukan air, maka dia boleh fatayammamu. Syahidnya, intinya ada di fatayammamu, yaitu bertayamum. Dengan apa tayamumnya yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan kepada kita? Sa'idan thayyiba. Ya, dengan debu yang baik. Ya, jadi dengan debu yang suci kita bertayamum, dan hanya 2 anggota tubuh yang kita usap, yaitu famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Mengusap wajah kita dan mengusap tangan kita, kedua pergelangan tangan kita dengan debu, yaitu rukun tayammum. Ya, subhanallah, nanti teman-teman bisa belajar lagi ya tafsir surah Al-Maidah. Baik, kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innas sa'idat thayyib tahurul muslim fa in lam yajidil ma'a 10 sinin. Bakalan suatu hari nih teman-teman, kalau sekarang teman-teman masih menemukan air, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bakal ada suatu hari itu di mana subhanallah ada musim kemarau yang panjang. Ya, orang-orang menemukan air tapi sedikit, ya, dan itu mungkin hanya cukup untuk minum saja, ya, hanya cukup untuk minum. Maka dari itu diperbolehkan ketika keadaan ya demikian, misalnya kemarau yang panjang dan hanya sedikit air yang cukup untuk minum, maka diperbolehkan untuk bertayamum, ya. Dan kita harus mengilmuinya, kita harus belajar. Bagi teman-teman yang belum belajar bagaimana tayamum, itu hendaklah belajar ya, seperti apa sih tayamum. Karena suatu hari ketika misalnya teman-teman tidak mendapati air, misalnya teman-teman sedang dalam perjalanan, misal ya di sebuah kereta atau di pesawat, boleh teman-teman karena ketersediaan air sangat-sangat sedikit dan itu mungkin digunakan untuk orang-orang yang akan buang air misalnya, maka boleh dalam hal ini bertayamum, dan ini diperbolehkan ya, Masya Allah. Baik, kemudian akhwat
akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, dalam tayamum ini yang perlu kita perhatikan juga bahwa subhanallah ada kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang perlu kita ketahui. Jadi memang ada spesial apa-apa yang Allah hanya khususkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, di antaranya teman-teman yang menjadi kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah jadikan al-ard, kata Rasulullah SAW, ju'ilatil ardu kulluha li. Allah jadikan semua permukaan bumi ini teman-teman dijadikan sebagai tempat sujud. Ya, wali ummati masjidan wa tahuran. Dan Allah jadikan juga untuk umatku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagian dari bumi itu untuk tahuran, untuk bersuci. Berarti bisa untuk bertayamum. Subhanallah. Dan ini tidak berlaku bagi umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara khususan beliau teman-teman yang harus kita ketahui dan ini harus kita ilmui, ya, masya-Allah, di antaranya adalah Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanimah. Ya, ghanimah itu harta rampasan perang dan Allah halalkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagi siapapun yang ikut berperang dengan beliau akan mendapatkan ghanimah. Ya, yang perlu teman-teman ketahui ada perbedaan antara fai dan ghanimah. Sama-sama harta rampasan yang akan diperoleh oleh kaum muslimin, tapi bedanya kalau ghanimah itu didapatkan dengan peperangan dulu. Tapi kalau fai itu didapatkan oleh kaum muslimin walaupun mereka tidak berperang. Nah, ini kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta umatnya. Dulu teman-teman, waktu para nabi beserta umatnya mendapatkan ghanimah, maka di antara mereka seperti Nabi Musa alaihissalam membakar ghanimah tersebut. Ya, jadi tidak dipakai. Dan subhanallah kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya bisa menggunakan ghanimah tersebut, masya Allah. Baik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan fa ainama adrakat rajulan min ummatis salat fa indahu masjiduhu wa inda tahuruhu. Masya Allah, ini pelajaran untuk kita nih teman-teman. Kita bersyukur nih menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW karena sejatinya kita ketika sudah datang waktu salat misalnya dan kita misalnya tidak menemukan masjid, maka boleh di bumi Allah manapun kita salat. Ya, yang penting kita yakin bahwa di situ adalah tempat yang bisa dipakai untuk salat, bukan tempat yang misalnya ada najisnya atau yang lainnya. Ya, masya Allah. Saya pernah menemukan seseorang ya waktu itu salat sambil di bandara itu sambil salat, ya masya Allah. Jadi sambil menunggu waktu itu dan dia menggunakan sisi tempat ruang tunggu itu untuk salat. Dan ini boleh, ya boleh teman-teman. Dan saya pun pernah diberitahu oleh beberapa teman-teman yang saat ini berada di luar negeri, ya di luar negeri, di mana di sana itu seperti di Jerman itu masjid begitu jauh, ya maka boleh sholat dimanapun ya ketika masjid tidak terjangkau, ya jadi nggak harus di masjid karena ada kan beberapa kaum yang dia tuh sholat harus di tempat yang telah ditentukan saja. Dan kita umatnya Nabi kita Muhammad SAW, maka kita bisa sholat ya dimanapun kita berada. Yang pasti tempatnya itu adalah suci, ya, atau tidak ada najis. Baik, kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, setelah kita tahu bahwa di antara kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah tayamum, ya, maka yang perlu kita ketahui adalah masalah dari berbagai macam masalah yang ada di tayamum. Contoh misalnya, ketika misalnya teman-teman waktu sholat yang tersisa itu tinggal sedikit saja dan diperkirakan misalnya akan habis kalau teman-teman berwudu. Ada tuh ya, misalnya teman-teman yang sholat itu mepet-mepet akan keluar waktunya. Dan sudah teman-teman perkirakan kalau misalnya teman-teman wudu habis waktu sholatnya. Sudah
tidak lagi masuk waktu salat. Maka dalam hal ini teman-teman boleh bertayamum. Ya, ini diantara syarat ya, kalau teman-teman mau bertayamum boleh ya. Atau misalnya diantara masalah tayamum yang mesti kita ketahui, ketika teman-teman tidak menemukan air, ya tidak menemukan air, sudah dicari tapi ternyata tidak didapatkan. Baik ketika teman-teman sedang mukim di rumah teman-teman ataupun sedang dalam keadaan safar. Contoh misalnya ketika mukim, misal teman-teman, contoh realnya teman-teman pakai air pump misal ya. Kemudian setelah itu air pump yang teman-teman pakai ada kendala dan tidak ada air yang mengalir. Maka dalam hal ini teman-teman bisa melakukan tayamum ketika akan mengerjakan ibadah salat ya, untuk mengganti wudhu itu sendiri. Atau teman-teman akan bepergian ya, safar, kemudian teman-teman di perjalanan tidak menemukan air, maka ini pun bisa dipakai untuk bertayamum. Baik. Kemudian kapan kita boleh bertayamum? Ketika misalnya teman-teman ya, ketika penggunaan air itu dikhawatirkan misalnya justru akan memperparah suatu penyakit ya, memperparah suatu penyakit, maka di sini boleh teman-teman untuk bertayamum ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surah Al-Maidah, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Di sini ada marda. Marda itu artinya adalah sakit. Dan ketika teman-teman tahu info dari misalnya dari orang-orang yang terpercaya, dari dokter, mengatakan bahwa misalnya, Bu, untuk saat ini Ibu tidak boleh dulu kena air, karena kalau kena air justru akan memperparah sakitnya Ibu, misalnya ya, info seperti itu, maka kita boleh melakukan tayamum, tidak berwudu terlebih dahulu. Baik, kemudian yang perlu kita ketahui juga teman-teman dari pembahasan tayamum adalah ketika misalnya teman-teman memiliki air yang hanya cukup untuk minum, makan misalnya ya, atau apa misalnya digunakan untuk yang sangat-sangat penting ya, hanya itu cukup hanya untuk bisa minum, maka ini juga diperbolehkan untuk bertayamum ya. Nah, tayamum ini teman-teman perlu diketahui bukan hanya untuk mengganti wudhu, tapi juga dia bisa untuk mengganti mandi besar ya. Dan mungkin ada beberapa orang yang baru tahu ya, bahwa ternyata tayamum tuh bukan hanya saja menggantikan posisi wudhu, tapi juga posisi mandi. Misal contohnya teman-teman baru melakukan hubungan suami istri misal, dan teman-teman ketika akan mandi ya, mandi junub misalnya, tidak menemukan air, bagaimana? Ya sudah cukup bertayamum. Caranya bagaimana? Sama dengan tayamumnya teman-teman ketika akan berwudu. Jadi nggak mesti ya teman-teman, wah karena ini menggantikan mandi junub, jadi harus keluar dari rumah ya, kemudian dia tiduran di atas pasir, diguling-gulingkan badannya misal ya. Bukan seperti itu. Tapi cukup dengan tayamum sebagaimana yang teman-teman lakukan ketika akan mengganti wudhu. Itu cukup. Jadi boleh yang namanya tayamum itu untuk menggantikan mandi besar, kalau misalnya memang tidak ada air ya. Nah, kita sudah mengetahui apa saja yang diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian sekarang kita akan mengetahui teman-teman bahwa misalnya ada masalah juga nih. Misalnya teman-teman sudah bertayamum atau sedang bertayamum ya. Kemudian ini termasuk dari pembatal tayamum ya. Kemudian setelah teman-teman bertayamum ya, di tengah-tengah itu ternyata teman-teman dengar air. Oh, ada suara air, pumpnya jalan lagi tuh. Jadi misalnya ya, sudah beberapa hari tidak nyala, mampet misalnya, kemudian jalan lagi, maka saat itu juga tayamumnya teman-teman batal ya, karena teman-teman menemukan air ya, Masya Allah. Dan di antara perkara teman-teman yang membatalkan tayamum, di samping menemukan air, juga apa-apa yang membatalkan wudhu
Itu juga membatalkan tayamum. Coba saya mau tanya ke Ibu Hilmi nih, apa saja Ibu di antara yang membatalkan wudu yang pernah kita pelajari? Ya, apa-apa yang keluar dari lubang apa yang pernah kita pelajari? Dubur dan kubul. Ya, kemarin kita belajar ya apa itu kubul, apa itu dubur. Kemudian apa lagi? Selain dua itu yang membatalkan wudu. Ya, yang kemarin kita sudah pernah bahas di murojaah sebentar. Oh iya, ini ada yang chat. Ya, siapa aja boleh tidur. Syaratnya tidurnya seperti apa? Dengan tidak meletakkan, mohon maaf, pantat di atas ubin atau di atas tanah. Tidurnya pulas. Baik, batasannya itu ya. Tapi ketika teman-teman misalnya di masjid atau di tempat belajar teman-teman, tempat sholat teman-teman di rumah misalnya, teman-teman tidur ya, dan pantatnya masih menetap di ubin walaupun tidurnya srek gitu ya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Baik, ada lagi satu lagi, witr ya, 3. Ada lagi? Apa yang membatalkan wudhu? Masya Allah, pintar. Alhamdulillah. Ini yang menjadi kaidah ya. Bersentuhan kulit. Dan ini adalah pendapat dari penulis yang menulis tentang Matan Abu Syuja, ya, bahwa yang namanya bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu adalah sesuatu yang membatalkan wudhu. Baik, jazakunallahu khaira. Nah, apa-apa yang membatalkan wudhu, semua perkara yang dapat membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Ya, jadi teman-teman belajar lagi nih, kira-kira apa saja yang membatalkan wudhu. Kemudian teman-teman akhirnya tahu bahwa semua yang membatalkan wudhu adalah membatalkan tayamum. Baik, setelah kita tahu apa-apa yang membatalkan tayamum dan wudhu, kemudian kita pun belajar ya saat ini tentang tata cara tayamum. Ya, ini yang harus kita ketahui teman-teman. Di antara tata caranya, kalau di sini ada tambahan nih, murtad atau keluar dari Islam. Ini di antara ada murtad keluar dari Islam, di sini juga termasuk yang membatalkan tayamum. Jadi orang murtad, naudzubillah summa naudzubillah, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla teman-teman dari yang namanya murtad. Murtad itu adalah keluar dari agama Islam, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha membolak-balikan hati manusia, dengan sebuah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, Masya Allah, ini perlu kita terus baca, karena hidayah itu subhanallah teman-teman, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah dicari, bukan kita menunggu. Saya mau hidayah ditunggu aja, tidak, tapi dicari. Ini nasihat dari salah seorang syekhoh ya, yang waktu itu memberikan nasihat. Saya minta kepada beliau, tolong nasihati saya, dan beliau mengatakan, teruslah memohon kepada Allah, berdoa, dan dicari hidayahnya. Bagaimana cara mencari hidayah? Dengan bertolabul ilm, dengan duduk di majlis ilmu. Saat ini nih teman-teman sedang mencari petunjuk, sedang mencari hidayah, dan teruslah belajar, karena sejatinya yang namanya belajar itu tidak mengenal waktu. Masya Allah. Baik, mu'alif mengatakan teman-teman di sini, walladhi yabtulut tayammum salasata asya, ya, bahwa yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama, ma'abtalal wudu, semua perkara yang membatalkan wudu. Yang kedua, ru'yatul ma' fi ghairi waqti shalah, melihat air di luar waktu shalah. Dan yang ketiga adalah murtad, ya, atau riddah, ya. Nah, kemudian yang perlu diketahui oleh teman-teman, ya, misalnya ada sebagian teman-teman yang sedang sakit misalnya ya, kemudian diperban atau dibalut dengan perban. Bagaimana cara dia bersuci? Cukup ya, tidak usah dibuka kembali perbannya, tapi cukup diusap saja di luar perban. Nah, ini juga penting banget ya, yang perlu kita ketahui teman-teman, terutama bagi teman-teman yang mungkin saat ini berprofesi sebagai perawat ya. Jangan memaksa pasien yang sedang dalam keadaan sakit diperban untuk membuka perbannya. Ini malah justru akan memperparah keadaan ya. Tapi diusap bagian luar perbannya ya, kalau ingin bertayamum. Baik, setelah kita mengetahui tentang bagaimana cara ya bertayamum bagi yang diperban, maka yang perlu kita ketahui juga teman-teman adalah rukun tayamum. Nah, ini penting banget. Karena biasanya dalam sebuah ibadah itu ada rukun, ada syarat.
Nah, rukun ini mohon digarisbawahi adalah sesuatu yang menentukan tentang sah atau tidaknya sebuah ibadah. Di teman-teman, kalau ibadahnya sah atau tidak, maka bisa dilihat dari rukunnya. Kalau teman-teman melaksanakan semua rukun ibadah, maka kita sah melaksanakan ibadah tersebut. Di antara rukun tayamum teman-teman adalah niat, dan kita sudah mengetahui bahwa semua niat itu semuanya ada di dalam hati kecuali dua perkara, dua amal solih yang niatnya kita ucapkan. Masih ingat apa itu dua amal solih teman-teman? Boleh dibuka mic-nya. Teman-teman yang tahu apa dua amal solih yang dia wajib untuk mengeraskan niat dan tidak diterima ibadahnya kalau tidak mengeraskan niat. Apa itu dua amal solihnya? Yuk, boleh silahkan dibuka mic-nya. Atau Ibu Helmi juga boleh, silahkan jawab Ibu Helmi. Haji dan umroh kan Ustazah? Masya Allah, betul. Haji dan umrah. Terima kasih Mbak Ringga. Jadi haji dan umrah jazakillah khair itu harus kita nyaringkan. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Kalau kita saya nggak mau riya dalam hati saja, justru malah nanti tidak sah. Karena Rasulullah SAW memberikan petunjuk bahwa untuk haji dan umrah niatnya dilafadzkan. Nah, kalau untuk tayamum ini cukup niat teman-teman di dalam hati bahwa teman-teman ingin bertayamum. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, teman-teman, adalah di sini mengusap wajah. Masya Allah, sudah ada nih di screen. Silakan boleh teman-teman di screenshot juga boleh. Mengusap wajah, dan kita sudah tahu ya mana batasan wajah. Batasan wajah itu tempat tumbuhnya rambut. Ini batasan wajah. Kemudian yang ketiga adalah mengusap tangan. Ada yang mengatakan hingga siku, ada yang mengatakan hingga pergelangan saja. Ya, jadi teman-teman di sini ada perbedaan pendapat. Ya, jadi ada yang mengatakan sampai pergelangan, tapi kalau di kitab Matan Abu Syuja di sini mengusap tangannya ya, bukan hanya telapak tangan sampai pergelangan tapi sampai siku. Tidak apa-apa. Ya, ini kan dalam bab ijtihad, dalam bab fikih ya. Yang mana ketika seseorang yang beristihad itu salah, mujtahid itu salah, maka dia tidak akan berdosa ya. Jadi ada kalau kita belajar di sini maka mengusap tangannya sampai siku. Tapi kalau teman-teman mungkin menemukan misalnya ada tata cara tayamum yang mana dia mengusap tangannya hanya cukup telapak tangan sampai pergelangan, itu pun adalah sesuatu yang tidak perlu kita salahkan ya. Di inilah subhanallah hikmahnya perbedaan ya teman-teman dalam kitab fikih, dan hikmahnya teman-teman tahu ilmu. Jadi tidak mudah menyalah-nyalahkan orang ya. Coba kalau kita tidak tahu ilmunya, ada orang tayamum mencuci sampai siku, kita langsung mengatakan itu kok bisa ya mencuci sampai siku? Kayaknya enggak deh, enggak pernah itu Rasulullah mencuci sampai siku misal ya. Jadi mudah menyalahkan. Tapi kalau kita berilmu, oh berarti dia mungkin mengikuti fikih madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ya. Baik. Kemudian yang keempat ya adalah tertib. Tertib bahasa Arabnya apa kemarin? Ada yang masih ingat? Tertib ya, berurutan. Jadi harus niat dulu dan harus mengusap wajah, kemudian mengusap tangan. Tadi ada dua pendapat ya, hingga siku atau pergelangan, dan juga tertib atau berurutan. Nah, teman-teman, ini sebenarnya menjadi amal jariah nih bagi kita, mengajarkan untuk anak-anak. Ya, mengajarkan untuk anak-anak. Jadi jangan sampai hanya guru agama saja yang mengajarkan tata cara bertayamum ya, maka kalau kita mencukupkan gurunya anak-anak yang di sekolah, yang dapat pahalanya guru anak-anak kita. Tapi kita sebagai seorang ibu, kita ajarkan, sini nak, ibu ajarkan tata cara bertayamum ya. Subhanallah, itu tata cara yang sederhana teman-teman, tapi menjadi sebuah amal jariah bagi kita semuanya. Masya Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk banyak-banyak mengajarkan kebaikan bagi anak-anak kita. Baik, kemudian yang terakhir, bab tayamum ini teman-teman adalah sunnah-sunnah tayamum. Ya, sunnah-sunnah tayamum ini juga perlu kita ketahui apa saja. Kalau ada rukun, ada sunnah ya.
Dan kita belum belajar syarat ya. Syarat dulu, syarat. Sebelum sunnah, syaratnya dulu teman-teman. Syarat tayamum. Nah, perbedaan rukun dan syarat, ya perbedaannya, kalau syarat itu dikerjakan sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Tapi kalau rukun itu dikerjakan ketika kita mengerjakan amal solih. Ya, tolong dicatat baik-baik karena kita nanti pasti ketemu lagi. Apa itu syarat, apa itu rukun? Syarat itu adalah sesuatu yang kita kerjakan sebelum kita melaksanakan ibadah. Ya, apa syarat tayamum? Di antaranya, ya syaratnya kalau teman-teman menemukan adanya udzur atau di sini ada halangan syar'i. Baik, berarti udzur ya. Baik itu dalam kondisi teman-teman sedang melakukan sebuah perjalanan ataupun dalam kondisi sakit, karena ini termasuk udzur yang diperbolehkan. Ya. Kemudian yang kedua di antara syarat tayamum teman-teman adalah menurut pendapat dari muallif fikih madhab Imam Syafi'i matan Abu Syuja adalah telah masuk waktu sholat. Ya, jadi subhanallah, melakukan tayamum ini dilakukan ya setelah masuk waktu sholat. Ya. Dan di sini dikatakan orang yang memenuhi sebab-sebab tayamum seperti sakit dan bepergian tidak boleh melakukan tayamum untuk salat fardu sebelum waktu salat tiba. Ya, ini menurut beliau. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa bolehnya kita bertayamum sebelum masuk waktu salat dikiaskan dengan ibadah wudu. Jadi ibadah wudu kan boleh sebelum masuk waktu salat kita boleh berwudu. Ya, dan ada sebagian orang-orang yang menjaga wudu itu sendiri. Ya wallahu taala alam, tapi kalau kita lihat di kitab ini maka dijadikan sebagai syarat tayamum adalah masuknya waktu sholatnya. Kemudian yang ketiga teman-teman, ya subhanallah, di antara syaratnya nih, dia tidak berpasrah begitu saja. Dia berusaha mencari air. Misal di rumahnya nggak ada air, ya terus dia cari kira-kira di sekitar saya itu ada air nggak. Kalau misalnya ternyata sudah mencari ke sana kemari tapi tidak ada air, diperbolehkan di sini untuk bertayamum. Dia bergerak dulu, ya bergerak dulu, karena subhanallah teman-teman, kita itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dari ibadah kita tapi juga dari usaha kita. Ya, kita cari dulu. Oh, ternyata di depan gak ada air, di belakang ada. Ya, kita cari terlebih dahulu. Baik, kemudian di antara syarat tayamum tadi ya, ada air tapi air tersebut hanya sedikit sekali. Ya, ketersediaannya sedikit, hanya cukup untuk minum saja misalnya, maka di sini bolehnya bertayamum. Kemudian yang terakhir adalah tersedianya adanya tanah yang suci. Ya, kalau di sini dikatakan yang mengandung debu ya, atau serbuk halus. Dan jika tanah tersebut tercampur dengan kapur atau pasir, ya tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Tapi ini kan pendapatnya yang punya matan Abu Syuja. Ada juga yang mengatakan yang pasti, yang jelas itu apapun debu. Jadi tidak dibeda-bedakan apakah debu tersebut tercampur oleh pasir atau oleh kapur ya. Yang pasti di situ debu, maka boleh digunakan untuk bertayamum. Termasuk teman-teman, ingin saya share sedikit, termasuk misalnya teman-teman sedang melakukan perjalanan dengan pesawat atau dengan kereta. Misalnya, teman-teman tidak harus meminta kepada masinis, misalnya ya, mau bertayamum, berkata kepada masinis, Pak Masinis, tolong berhentikan dulu kereta, saya mau tayamum dulu, cari dulu debu di luar. Atau misalnya keretanya itu hanya sebentar saja, misalnya berhenti di sebuah stasiun, teman-teman membahayakan diri sendiri keluar, misalnya ya, cari debu, bertayamum, setelah balik, ternyata keretanya sudah pergi. Nah, hal-hal ini nih yang kita tidak perlu memaksakan diri. Jadi kalau misalnya di sebuah kereta ataupun di pesawat, cukup kita tempelkan ya tangan kita untuk mencari debu di dinding-dinding pesawat atau di kursi-kursi, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu membebani diri untuk membawa debu, misalnya ya di kantong. Buat apa membawa debu? Buat tayamum gitu ya. Nah, ini tidak demikian ya teman-teman. Baik, setelah kita tahu apa itu syarat tayamum, apa itu rukun tayamum, apa itu yang membatalkan tayamum, yang terakhir adalah sunnah tayamum. Ya, sunnah tayamum ini juga perlu kita ketahui. Yang pertama adalah membaca tasmiyah. Ya, masih ingat nggak apa itu tasmiyah? Kemarin sudah saya share ya tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Boleh di Bismillah ya. Iya, Masya Allah Ibu Helmi. Baca bismillah. Kalau ta'awud apa Bu Helmi?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya, membaca ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya, tasmiyah membaca basmalah, ta'awud membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jazakillah khair Bu Helmi, Masya Allah. Baik, at-tasmiyah, mengucapkan basmalah. Jadi mengucapkan basmalah sebelum teman-teman tayamum ini adalah sunnah. Kalau tidak mengucapkan basmalah bagaimana? Tidak apa-apa. Ya tetap sah karena basmalah ini bukan termasuk dari rukun tayamum. Kemudian yang kedua, teman-teman, adalah taqdimul yumna 'alal yusra. Ya, apa itu taqdimul yumna 'alal yusra? Taqdimul yumna 'alal yusra adalah di sini mendahulukan yang kanan daripada anggota yang kiri. Misalnya tangan ya didahulukan, dicuci dengan yang kanan terlebih dahulu daripada yang kiri. Dan terakhir adalah al-muwalat. Ya, al-muwalah kemarin juga sama ya, di wudhu tuh ada muala. Muala itu artinya berurutan. Jadi teman-teman ketika mengusap muka, wajah dengan tangan itu tidak memiliki jedah yang terlalu lama. Sudah saya contohkan kemarin, ada orang berwudu, kemudian datang tamu, dia baru mencuci mukanya, dia ngobrol sejam, balik lagi, lanjutkan nyuci tangan, itu nggak boleh. Namanya bukan mualat, tidak berkelanjutan ya. Nah, ini juga perlu kita ketahui teman-teman, apa itu mualah, apa itu riddah, apa itu tasmiyah, apa itu ta'awud. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang bab tayammum. Nanti insyaallah macam-macam najis, kemudian ada najis yang dimaafkan. Insyaallah nanti kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikunna jami'an ya akhwat. Semoga apa yang teman-teman dapatkan di sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khaira. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.